Halo teman-teman semua, welcome to the first episode of Cerita Saham. Jadi cerita saham ini tempat dimana gua cerita tentang investasi saham dan juga trading saham. Jadi untuk yang episode pertama ini gue mau cerita tentang cerita gue trading saham dengan effort yang seminimal mungkin. Kenapa? Karena gue cuman pakai satu indikator doang. Indikatornya apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi langsung aja untuk trading. Yang pertama kali kita tentuin adalah kita mau trading di saham mana. Tentuinnya gimana? Salah satunya cara yang biasa gue pakai adalah gue mencari saham-saham top gainers di hari sebelumnya, di hari sebelum gue trading. Jadi ini perjalanan gue di AGI ini bermula dari tanggal 21 Juni di mana dia arah top gainers ya. Salah satu saham yang top gainers hari itu 21 Juni naik 25%. Nah, di sini kita pakai satu indikator apa, yaitu volume. Kita hanya pakai satu indikator volume aja. Oke, di 21 Juni gue ngelihat ada peningkatan volume transaksi yang signifikan banget dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, di saat ada saham yang harganya naik gila-gilaan dibarengi dengan volume transaksi yang juga meningkat gila-gilaan juga, itu menandakan saham itu akan menjadi uptrend gitu ya. Oke, sekarang kita tentuin dulu support dan resistance-nya. Untuk supportnya kita tentuin harga-harga yang titik-titik di mana ada rejection. Sini ada rejection, dia nggak mau turun lagi, jadi dia naik ke atas. Di sini juga ada rejection juga, nggak mau turun lagi, dia naik ke atas lagi. Jadi bisa kita bilang bahwa ada support di sini ya. Nah, di sekitar angka 965 lah. Angka 965. Oke, dari sini untuk mengkonfirmasi lagi apakah ini benar support atau enggak, kita lihat historicalnya sebelumnya. Nah, untuk historicalnya ternyata sebelumnya garis ini tuh merupakan garis resistance. Kenapa? Karena ada rejection juga di November 2020. Ini ada 2 kali rejection. Dia sahamnya bergerak naik, tapi di titik ini dia turun, lalu naik lagi, dia turun lagi. Kemudian pada Januari 2021 dia breakout dari titik itu, kemudian meningkat tinggi banget ya di Januarinya. Nah, salah satu tips yang bisa gue bilang adalah di saat resistance berhasil di breakout oleh chart saham, titik itu atau garis resistance itu akan berubah menjadi support barunya. Jadi ini bisa kita bilang support barunya ya, support 0. Nah, garis ini tuh adalah support 0. Oke, selanjutnya setelah menentukan support, kita tentukan resistance. Jadi dari pergerakan sahamnya ini lagi downtrend. Kalau lihat dari Januari sampai Juni, kita bikin aja trennya. Cara bikin trennya gimana? Kita hubungin aja titik-titik di mana ada rejection di atasnya. Nah, ini kalau misalkan bisa gue bikin kurang lebih begini. Nah, oke. Kenapa begini? Karena ada rejection di atasnya. 1, 2, ada lagi 3. Nah, ada 3 kali rejection. Jadi di saat pergerakan harga sahamnya menyentuh garis trend ini, dia cenderung akan ke bawah lagi harganya. Jadi ini sudah terkonfirmasi ya kalau ini garis resistance-nya. Kita kasih nama resistance. Oke, nah
ini garis resist 0 ya, garis trend resist 0. Oke, kita udah punya support and resistance-nya. Kita lihat balik lagi ke pergerakan tanggal 21 Juni. Ternyata dia breakout atau menjebol melebihi garis resistance-nya. Di saat garis resistance downtrend-nya di breakout, artinya ada perubahan tren dari yang semulanya downtrend bisa menjadi sideways, bisa menjadi uptrend juga bisa. Oke. Nah, jadi di tanggal 21 Juni ada breakout with volume ya, breakout with big volume, which is good karena di saat ada peningkatan harga saham yang gila-gilaan disertai dengan peningkatan volume yang gila-gilaan, maka pergerakan harga saham tersebut akan cenderung naik. Yang gue lakukan selanjutnya adalah gue menunggu pullback. Kenapa gue menunggu pullback? Karena kalau misalkan gue masuk di ujung tanggal 21 Juni, kita belum tahu nih breakout ini beneran breakout akan menjadi uptrend atau false breakout, besokannya akan turun lagi. Makanya kita nunggu apakah dia turun lagi apa enggak. Dan ternyata tanggal 22 Juninya dia turun lagi ke area new supportnya. Nah, tadi seperti yang gue jelasin di awal, kalau misalkan resistance yang berhasil di breakout, dia akan menjadi support. Berarti garis trend ini di saat dia berhasil di breakout, maka dia menjadi support. Sini gue tulisin support 1 ya berarti. Nah di sini support 1 ya. Jadi trend miring ini yang semulanya resistance menjadi new supportnya dia. Nah, umumnya harga saham kalau misalkan breakout dia akan pullback ke bawah, dan setelah pullback apakah akan lanjut turun ke bawah atau ke atas, kita perlu lagi menunggu konfirmasi itu. Jadi di tanggal 22 kita lihat oke, ini masih dijaga di atas new supportnya, artinya dia nggak balik lagi ke downtrend. Dan di tanggal 23 kita menunggu konfirmasi apakah dia beneran uptrend atau enggak. Dan ternyata di tanggal 23 dia mantul. Sini kalau misalkan gue bisa kasih panah, dia mantul di tanggal 23, mantul ke atas, artinya pergerakan dari AGI ini beneran akan berubah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, setelah dikonfirmasi tanggal 23 Juni, gue memutuskan untuk membeli saham AGI. Nah, di saat gue memutuskan untuk membeli, gue harus menentukan titik di mana gue membelinya dan di mana gue menjualnya atau taking profitnya. Jadi sebelum kita beli saham, kita harus bikin trading plan-nya dulu, di mana kita beli dan di mana kita jual. Nah, untuk nentuin itu paling enak, paling bagus kita nentuin resistance di atasnya. Kita lihat aja dari historicalnya, dia ada di sini resistance-nya, resistance di atasnya. Di sini juga ada rejection, kita bikin juga di sini. Kemudian di sini juga ada rejection-nya di tanggal 19 Maret. Sini juga ada rejection. Oke. Nah, setelah gue tahu ada tiga garis resistance di atasnya, waktu gue lihat tanggal 23 Juni, di tanggal 24 Juni gue rencananya mau masuk, dan ternyata sudah berdekatan dengan resistance yang di 1410 ini ya. Yang gue tulisin aja, resistance yang ini di 1410. Yang ini tuh di 1510 ya, 1550, dan
16.50. Oke, jadi di saat tanggal 24 gue mau beli, ternyata dia sangat dekat dengan resistance-nya. Nah, apabila pergerakan saham sudah mendekati garis resistance-nya, maka akan cenderung akan turun lagi. Jadi satu-satunya untuk konfirmasi adalah garis resistance ini harus di breakout dulu, harus dijebol dulu ke atas. Maka gue nggak beli di sini, karena kalau misalkan gue beli di sini dan di harga misalkan 13.75 ya, dan di 14.10 udah ketemu resistance lagi, udah tekanan jualnya tinggi lagi, maka harganya turun lagi dan profitnya akan minimal banget. Jadi ini gue tetap menunggu dia breakout lagi. Nah, ternyata di tanggal 25 Juni masih bergerak di area resistance-nya 14.10, dan di 28 Juni dia berhasil jebol dari resistance-nya. Dan setiap kali jebol resistance seperti yang sebelumnya, gue selalu menunggu pullback ke resistance-nya. Dan ternyata di 29 Juni dia turun lagi ke bawah resistance yang udah dijebol. Dan di tanggal 30 Juni dia turun lagi di bawah resistance 14.10. Nah, di saat turun seperti ini, gue lihat di indikator volumenya, ternyata di tanggal 29 dan 30 Juni di mana ada penurunan harga, di situ juga ada penurunan volume dibandingkan transaksi sebelumnya. Nah, tips nih buat teman-teman, jika menggunakan indikator volume, apabila ada penurunan harga dengan disertai dengan penurunan volume yang signifikan, yang besar, itu harganya cenderung akan naik, karena interpretasinya adalah volume jual yang membuat harganya turun tuh semakin rendah nih di 29 dan 30 Juninya lebih rendah lagi dari 29 Juni, which is good. Jadi transaksinya saat menurun rendah. Tipsnya adalah di saat harganya menurun dan volume transaksinya berkurang, maka harga akan cenderung naik ke depannya. Nah, itu tuh tipsnya. Jadi di tanggal 30 Juni ini gue memutuskan untuk buy, karena 30 Juni ini volumenya lebih berkurang lagi dari 29 Juni, maka kecenderungan ke depannya akan naik. Jadi di sini di 30 Juni ini 30 Juni gue buy. Gue kemarin buy di harga sekitar 13.30. Jadi gue buy-nya di 13.30 itu 30 Juni 2021. Nah, jadi di sini gue buy di harga 13.30 di tanggal 30 Juni. Nah, di saat gue udah buy di sini, setelahnya adalah menentukan di mana sih gue harus menjual atau taking profit. Taking profitnya lihat dari mana lagi? Kita lihat dari garis resistance yang di atasnya. Nah, kalau misalkan gue lihat di sini ada area di 16.50 sama 15.50. Nah, kemungkinan ini supply areanya, di mana kalau masuk ke area ini orang-orang akan yang trader itu akan menjual, jadi tekanan jualnya tinggi, jadi harganya akan relatif turun. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan ketemu garis resistance, harga saham itu akan cenderung menurun. Jadi TP areanya bisa kita bilang TP areanya itu di harga 15.50 sampai 16.50. Oke. TP areanya di 15.50 sampai 16.50. Setelah menentukan TP areanya, berarti di tanggal besokannya 1 Juli gue melihat kondisi market, apakah
betul prediksi kita hari sebelumnya bahwa penurunan harga saham disertai dengan penurunan volume akan cenderung naik, dan ternyata di tanggal 1 Juli ini betul terjadi kenaikan volume disertai dengan kenaikan harga, dan dia beneran sampai ke TP areanya. Jadi di 30 di tanggal 1 Juli ini gua set harga jual gua di sekitar TP area ini. Nah, untuk kasus yang Agi ini gue set satu tick di bawah resistance paling atasnya 1650. Jadi gue set sell-nya di 1645. Sell-nya di 1645. Oke. Kita sell di 1 Juli. Oke, jadi di 1 Juli karena pergerakannya sesuai dengan prediksi dan dia mencapai supply areanya dan mencapai juga area dari target profit gua, maka gua langsung sell di harga itu dan dapat berhasil sell di 1645 gitu. Jadi kurang lebih tipsnya adalah apabila kita lihat lagi mundur ke belakang sedikit, apabila ada peningkatan harga saham disertai dengan peningkatan volume, maka itu trennya akan cenderung naik seperti tanggal 21 Juni. Maka di 21 Juni ini langsung masuk watchlist gue nih, si saham Agi ini, Aneka Gas Industri. Tunggu pullback, konfirmasi segala macam. Akhirnya di 30 Juni ini setelah terkonfirmasi 2 hari, di 29 Juninya ada volume yang berkurang, penurunan harga saham, pullback dia disertai dengan volume yang berkurang. Kemudian 30 Juni juga volumenya lebih kurang lagi, maka gue memutuskan untuk beli di 30 Juni. Dan di 1 Julinya sesuai dengan prediksi, sebelumnya volumenya berkurang saat harganya turun, akhirnya di 1 Juli dia harganya naik lagi, breakout resistance sampai ke target profit areanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cerita gua di saham Agi ini. Jadi kita cuman pakai satu indikator aja, satu indikator volume aja, dengan effort yang seminimal mungkin, hanya indikator volume dan menentukan support and resistance-nya, kita bisa dapat profit yang lumayan. Ini dari 1645 sampai 1330 kemarin profit gue tuh sekitar 23%. Oke. Nah, ini biar experience-nya lengkap. Di sini langsung gue insert trade confirmation gue untuk cerita Agi yang tadi barusan. Jadi bisa lihat sama-sama tanggalnya di 30 Juni gue buy di 13.30, lalu di tanggal 1 Juli gue sell di 16.45. Jadi dari transaksi yang barusan ini gue profit sekitar 23%-an. Oke, mungkin untuk episode 1 cerita saham untuk saham Agi cukup sampai di sini. Untuk kalian apabila ada pertanyaan boleh tulis di komen. Apabila mau cerita juga menggunakan satu indikator, yaitu indikator volume, boleh juga di komen. Oke, thank you.